Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala rasulillah. Melanjutkan mengaji, membaca kitab Fathul Qorib. Telah sampai ke bab istinja. Faslun. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Faslun ay hada faslun. Ini adalah sebuah fasal. Fil istinja wa adabi qadil hajah, di dalam keterangan istinja dan adab-adab menunaikan hajat. Pasal ini menjelaskan tentang istinja, cara beristinja, hal-hal yang terkait istinja yang boleh maupun yang tidak boleh, dan adab-adab membuang hajat. Wal istinja'u, adapun lapat istinja, adapun istinja wa huwa, yaitu lapat istinja, min najautu syai'a, dari lafaz najautu syai'a, telah menyelamatkan siapa aku syai'a pada sesuatu. Jadi lafaz istinja itu dari lafaz najautu syai'a, menyelamatkan siapa aku syai'a pada sesuatu. Maksudnya kotok tuhu, memutus siapa aku hu pada syai'. Jadi memutus, diriku ini memutus pada sesuatu. Apa maksudnya? Faka'anna al-mustanjiya, seakan-akan orang mustanji atau orang yang buang hajat, yaqta'u, itu memutus, bihi, dengan istinja, al-adha, pada penyakit, an-nafsihi, bagi dirinya. Jadi istinja ini maksudnya adalah orang tersebut memutus sesuatu pada dirinya. Maksudnya apa? Memutus penyakit, memutus kotoran, memutus sesuatu yang membahayakan pada dirinya. Maka orang yang beristinja menyelamatkan dirinya dari sesuatu. Kalau buang air ditahan, maka akan menimbulkan mudarat yang sangat besar, menimbulkan bahaya dan penyakit. Wajibun, wal istinja wajibun, adapun istinja itu wajib, min khurujil bauli wal ghaid, dari keluarnya pipis dan BAB, bil ma'i, dengan air, awil hajari, atau dengan batu, wama, atau dengan sesuatu, fi maknahu, di dalam maknanya batu. Jadi istinja itu wajib dari sesuatu yang keluar dari pipis dan BAB dengan air dan batu, dan selainnya yang semakna dengan batu. Artinya juga bisa dengan tisu dan hal-hal yang terkait dengan batu. Min kulli jamidin, dari sesuatu yang jamid, yang padat, yang jamid. Artinya batu tersebut tidak rontok tatkala kita pegang, tidak menjadi kayak seperti pasir, atau tidak langsung lembek. Tohirin, yang suci, sesuatu tersebut yang jamid, yang suci. Qoliin, yang dapat membersihkan atau yang dapat memindahkan pada tempat najis. Goiri muhtaromin, dan tidak terhormat. Jadi boleh kita menggunakan dengan batu untuk beristinja yang batu tersebut jamid, yang keras, yang suci, yang koli itu dapat memindahkan dari tempat najis. Seandainya ada orang memindahkan atau beristinja dengan kaca, maka tidak dapat mensucikan. Kaca ini tidak boleh. Kaca tersebut tidak dapat memindahkan najis dari tempatnya. Goiri muhtaromin, yang tidak terhormat. Artinya apa? Tidak boleh kita beristinja walaupun dengan jamid, dengan yang padat, dengan yang suci, dengan yang dapat memindahkan, tapi terhormat seperti roti yang keras, maka tidak boleh. Boleh dengan tisu dan sebagainya. Walakinna, tetapi, al-abdola, apa yang lebih utama, ayastanjia, itu beristinja awalan, awal pertamanya, bil ahjari, dengan batu-batu, summa, kemudian, yutbi'aha, mengikuti siapa orang yang beristinja pada batu-batu, sanian, pada yang kedua, bil ma'i, dengan air. Jadi yang lebih afdol cara beristinja di sini dengan batu-batu, kemudian disertai dengan air. Wal wajibu, adapun yang wajib, salah sumasahatin, itu 3 usapan. 3 usapan beristinja dengan batu, 3 usapan, tidak boleh kurang.
minimalnya 3 usapan. Walau bisalah sati atrofi hajarin, walaupun dengan 3 ujung batu wahidin yang satu. Jadi boleh dengan 3 batu yang kecil-kecil bentuknya, boleh juga dengan batu yang besar dari tepi yang berbeda. Batunya satu, boleh ya. Wa yajuzu, dan boleh ayak tasiro, itu meringkas. Dan boleh apa meringkas al mustanji, siapa ya orang yang beristinja, alal ma'i, atas air, au ala salasati ahjarin, atau dengan 3 batu, yungki, yang membersihkan bihinna, dengan 3 batu, al mahallu, apa yang bersih, yang dapat bersih, bihinna, dengan 3 batu, apa al mahallu, itu tempat najis. Jadi di sini boleh meringkas, boleh memilih orang yang beristinja tersebut atas air atau 3 batu. Nah, di sini in hasola, apabila hasil al inqa'u, apa suci atau bersih, biha, dengan 3 batu. Jadi apabila kita udah meyakini dengan 3 batu dapat bersih, maka cukup. Wa illa, apabila tidak, zada, maka menambah siapa orang yang beristinja, alaiha, atas 3 batu, hatta, sampai, yungkiya, sampai bersih apa tempatnya najis. Kalau seandainya ada orang beristinja dengan batu, nah, dia sudah yakin suci dan cukup, ya sudah selesai. Tapi kalau tidak, dia menambahkan atasnya 3 batu sampai bersih apa tempatnya najis, tempatnya keluar. Wa yusannu, dan disunahkan, ba'da dzalika, sesudah demikian, taslisu, itu mentigakan. Jadi ketika 3 sudah selesai, kita disunahkan untuk mentiganya lagi. Faida aroda, apabila menghendaki siapa al-mustanji, orang yang beristinja, al-iktisoro, pada meringkas, ala ahadihima, atas salah satu dari keduanya, falmau abdol, maka adapun air, abdolu, itu lebih utama. Jadi kalau seandainya ada orang mau memilih antara batu, meringkas antara batu dan air, maka air itu lebih utama. Li'annahu, karena sesungguhnya air, yuzilu, itu menghilangkan apa air, ainan najasati, pada zatnya atau bendanya najis, pada benda najisnya, wa asaroha, dan bekas-bekasnya najis. Jadi air itu sudah menyempurnakan, atau dengannya kita bebersih dengan air, dapat sempurna bersihnya, maupun benda najis dan bekas-bekasnya najis. Lain halnya dengan batu, walaupun boleh tapi ada bekas-bekasnya, tapi tetap boleh. Wa syartul ijaza'il al-istinja'i bil hajar, dan adapun syarat mencukupinya istinja bil hajar, dengan batu. Ini syarat-syaratnya kita beristinja dengan batu, yang membuatnya beristinja dengan batu itu boleh. Allah yajif al khariju, yang pertama adalah itu tidak kering, al khariju, apa yang keluar, an najisu, yang najis. Jadi syarat yang pertama adalah kita boleh istinja dengan batu, tidak kering sesuatu yang keluar yang najis tersebut. Artinya kalau kita udah buang air kering sampai kotoran kita, maka gugur, sudah, syaratnya hilang, maka tidak boleh lagi beristinja dengan batu. Jangan sampai kering maksudnya. Wala yantakila, dan tidak berpindah, an mahalli khurujihi, dari tempat keluarnya najis. Artinya kalau ada najis, kita buang air besar, maka najisnya tersebut, bekas-bekasnya tersebut tidak pindah ke tempat yang lain. Kalau sampai berpindah, maka batal, tidak boleh kita beristinja dengan batu. Walayat ro'a, dan tidak muncul alaihi, atasnya al-kharij, atasnya sesuatu yang keluar, najisun akharu, najis yang lain. Tidak muncul najis yang lain.
maksudnya tai kuda atau nya kambing atau ayam muncul di tempat-tempat kita, saluran keluar kotoran tersebut, muncul najis yang lain, ajnabiyun yang asing. Artinya muncul najis yang lain yang memang najis tersebut dari tempat lain atau dari sesuatu benda yang lain. Fainin tafa, apabila tidak ada syartun, syarat, min dalika, dari yang demikian, dari demikian tersebut yang diterangkan tadi, ta'ayyanal ma'u, maka tertentu, al ma'u, air. Kalau seandainya syarat tersebut hilang, syaratnya tidak kering sesuatu yang keluar yang najis tersebut, tidak berpindah dari tempatnya najis, tidak berpindah dari tempatnya najis, maksudnya tidak berpindah kharij, sesuatu yang keluar dari tempat keluarnya, dan tidak muncul najis yang baru yang asing, anhu, atasnya yang keluar, atasnya tempatnya najis. Apabila syarat tersebut tidak ada atau hilang salah satunya, maka tertentu ta'ayyanal al-ma'u, maka ditentukan dengan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.